Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, kakak jajar kembali hadir dengan membahas berbagai masalah informasi yang terjadi di Kota Cimahi. Saat sore hari ini, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, izinkan untuk membuka masker. Saat sore hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tatap muka dan vaksin, khususnya untuk anak didik, peserta didik di Kota Cimahi. Dan saat sore hari ini kami mengundang tamu Bapak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Bapak Harjono. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita, kami ingin memperkenalkan Bapak Harjono. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Saya Harjono. Sejak 1 tahun lalu, tepatnya tanggal 18 September 2020, saya mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kota Cimahi. Itu mungkin Pak Yudi. Cukup segitu saja. Perlu diketahui pemirsa, sebelum menjadi Kepala Dinas Pendidikan, beliau di Diskominfo Arpus, Pak, ya? Betul, saya pernah menjadi Kepala Dinas Kominfo Arpus. Berapa lama itu, Pak? Ada Diskominfo Arpus mungkin 1 tahun 10 bulan. Sebelumnya saya Kepala Badan Kepegawaian daerah yang kemudian berubah menjadi BKP SDMD. Jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah Kota Cimahi selama 3 tahun. Sebelum itu menjadi Kepala Kantor KAPDE yang pada akhirnya menjadi Dinas Kominfo. Ya. Rupanya banyak sekali jawabannya sudah diemban sama beliau. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan, saya juga ingin bertanya kepada Pak Harjono, apa sih perbedaannya ketika mengemban khususnya di Diskominfo Arpus yang notabene kebanyakan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang Kota Cimahi, dan sekarang di Dinas Pendidikan yang sekarang harus menyampaikan informasi kepada guru, kepada terlebih anak didik. Kalau perbedaan barangkali nggak banyak. Perbedaannya itu hanya mitra kerjanya saja. Karena teori dasar pendidikan itu berkembang dari komunikasi. Jadi yang dijadikan dasar untuk pendidikan itu adalah teori komunikasi. Sama hanya yaitu tadi mitra kerjanya berubah dari tadi teman-teman media massa yang harus disuplai informasi supaya cerdas gitu ya, yang disampaikan ke masyarakat. Nah, sekarang di Dinas Pendidikan sama, bahannya juga informasi juga yang disampaikan kepada peserta didik melalui guru. Cuma sebutannya menjadi materi pembelajaran. Yang satu tetap informasi. Jadi saya melihat nggak terlalu jauh lah antara Kominfo dengan Distrik. Dan yang paling sama lagi, masih tetap mengabdi di Kota Cimahi, nggak jauh dari Kota Cimahi. Masih masyarakat Indonesia dan Kota Cimahi. Nah, sekarang Bapak sekarang dari Dinas Pendidikan, ya. Untuk dengan situasi sekarang, Pak, ya. Pandemi seperti ini, ya. Yang kemarin bahwa pembelajaran berhenti, ya. Anak didik di rumah, ya. Nah sekarang sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran tatap muka. Nah, sudah berapa lama, Pak, pembelajaran tatap muka ini dimulai, Pak? Pembelajaran tatap muka sudah hampir 3 pekan karena di Cimahi mulai tanggal 6, tapi persiapannya panjang. Hanya kalau dikatakan tadi pembelajaran berhenti, tidak. Di situ kembali kesamaan antara Kominfo dengan Dinas Pendidikan. Selama masa pandemi, pembelajaran di Dinas Pendidikan, di dunia pendidikan dilakukan dengan model belajar dari rumah, tetapi sebetulnya dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas juga. Karena di belajar dari rumah itu ada 2 model, yang belajar dalam jaringan, artinya kekuatannya ada di internet, ya cirinya itu. Yang kedua, tidak semua siswa kita itu bisa memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap internet. Jadi pembelajaran dari rumahnya menggunakan model yang populer dengan sebutan luring atau di luar jaringan. Misal anak-anak bisa nonton TV, mendengarkan radio, bisa juga model penugasan yang diambil dari sekolah
mendapat tugas membaca buku, membuat resume, mencari apapun, kemudian menyelesaikan tugas dikumpulkan di sekolah. Atau juga bagi yang betul-betul membutuhkan, di Cimahi itu ada layanan yang disebut dengan guru peduli, di mana guru datang ke rumah anak. Jadi anak yang sudah di absen lewat daring tidak bisa tugas, nggak mengambil juga ke sekolah, karena mungkin anak-anak pertama dia tidak ada dalam pengasuhan keluarga inti. Misal tidak tinggal dengan bapak ibunya, dia tinggal di neneknya, di emaknya, atau mungkin di panti asuhan, atau mungkin orang tuanya tidak lengkap. Bisa saja kok bapak ibunya bercerai, dia tinggal sama bapaknya, dia hanya tinggal sama ibunya, yang pada akhirnya mencari bekerja di luar dan anak di rumah, tidak ada yang mendampingi, jadi anak juga tidak bisa belajar. Nah, biasanya kalau yang seperti ini guru datang ke rumah anak untuk mengontrol kondisi anak, memberi tugas, memberi pembelajaran. Betul. Dan sekarang sudah 3 pekan berlanjut Pak ya? Betul. Untuk pembelajaran tatap muka ya. Nah, itu sistemnya bagaimana Pak? Supaya tetap berjalan. Persiapannya sebetulnya panjang. Orang mungkin melihat Cimahi PTM tanggal 6 aja. Padahal dari bulan Januari kita sudah mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka. Pada saat itu Kementerian Pendidikan merevisi untuk kedua kalinya SKP 4 Menteri. Ya, di SKP 4 Menteri itu diatur bagaimana tata cara pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pada saat itu targetnya adalah tahun ajaran semester genap tahun 2020-2021 ini dilakukan secara PTM. Nah, syaratnya adalah sekolah harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang dicantumkan di dalam daftar periksa Dapodik. Nah, kami coba sosialisasikan dari bulan Desember Dapodik, Januari digenjot, kemudian sekolah mengisi Dapodik. Kemudian pada bulan Februari dari hasil semua evaluasi kami, itu satuan pendidikan di Cimahi mulai dari TK, SD, kemudian PKBM, SKB, lembaga kursus, itu hanya 14% yang siap. Yang siapnya itu artinya mengisi Dapodik dengan lengkap, itu pun belum verifikasi dan validasi. Kemudian kami laporkan kepada Pak PLT, karena kami rapat di bawah koordinasi Bu Asisten dengan semua stakeholder dilibatkan, ada Dinas Kesehatan, ada PBBD, Dinas Sosial. Kami laporkan ke Pak PLT, Pak, izin ini hanya 14% yang siap. Apakah Bapak mengizinkan untuk tatap muka? Karena izin penyelenggaraan tatap muka itu menjadi kewenangan kepala daerah sebagai ketua Satgas. Waktu itu gugus tugas ya, sekarang Satgas, sebagai ketua Satgas. Nah, beliau melihat data yang ada mengatakan, janganlah kalau 14% mah, disiapkan saja. Karena itu kami mencoba mempersiapkan dari bulan Februari. Sambil menunggu persiapan pembelajaran tatap muka, pada saat itu kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman di satuan pendidikan untuk menyajikan, memberikan pelayanan pendidikan alternatif. Kami bekerja sama pada saat itu dengan salah satu televisi swasta yang ada di Kota Cimahi untuk menyajikan belajar dari rumah melalui televisi. Tapi sambil sekolah disiapkan. Nah, kemudian sekolah mempersiapkan di daftar periksa itu macam-macam. Ada sekolah harus membuat satuan tugas, Satgas sekolah harus menyiapkan infrastruktur, alat cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, cuci tangan yang penting, cuci tangan pakai sabun, kemudian membuat jalur keluar masuk, kemudian ventilasi harus dibuka jendela dan seterusnya, banyak hal. Kemudian yang paling penting lagi adalah sekolah membuat rencana kerja, bagaimana PTM mau dilakukan di sekolah. Nah, karena itu pada saat itu Pak Sekda menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2000. Surat edaran Pak Sekda nomor 1 tahun 2021 diterbitkan bulan Februari untuk menyiapkan itu. Nah, sekolah menyiapkan, kemudian pada bulan Aprilan, Mei itu sudah mulai bagus, ada 40% lebih satuan pendidikan yang siap. Nah, kemudian setelah Lebaran bulan Mei kami coba periksa lagi, dan yang memenuhi data periksa pada saat itu untuk SMP dan SD sudah di atas 80%. SD waktu itu 69%, kemudian SMP 80%, PAUD yang masih rendah. Nah, kemudian kami rapat kembali dengan Dinas Kesehatan, kami juga mengundang KCD yang membawahi SMA SMK, kami undang Kementerian Agama yang membawahi
RA, TK, ERA, MI, MTS dengan RA, MI, MTS dan MA ya. Itu kami lakukan rapat koordinasi, kemudian Pak PLT memutuskan ikuti sesuai dengan SKP 4 Menteri. Tahapannya setelah mengisi dapodik maka dilakukan simulasi. Nah, bulan Mei kami mencoba melakukan simulasi. Sebelum melakukan simulasi, sekolah-sekolah yang siap diantaranya diizinkan oleh komite orang tua, komite sekolah, anak yang diizinkan ada. Jadi sekolah harus memetakan mana anak yang diizinkan untuk PTM, mana yang tidak. Yang tidak tetap belajar dari rumah, yang diizinkan untuk PTM. Kemudian harus memilah guru yang sudah vaksin, guru yang belum, guru yang punya komorbid dan seterusnya. Nah, berdasarkan rencana kerja yang disusun sekolah, usulan sekolah lengkap, administrasi, kami melakukan verifikasi dan validasi. Semua pengawas turun, semua pejabat struktural di distrik turun untuk melihat, dan kami di backup juga oleh Satgas Kelurahan dan Kecamatan. Sekolah-sekolah yang lolos verifikasi diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pada saat itu dari 45 SMP, awalnya ada 11 SMP yang tidak diizinkan untuk simulasi. Kemudian tambah ada 2 SMP negeri yang tidak diizinkan karena tidak lolos verifikasi pada saat itu, yaitu SMP 10 dan SMP 6. Kemudian yang lain boleh. Pada saat itu satu sekolah itu hanya melakukan simulasi selama 2 minggu, 1 minggunya itu cuma 2 hari. Ya, diatur Senin 2 hari pertama untuk berdasarkan zonasi Kecamatan Tengah, Utara, Selatan, dan tidak ketemu antara satuan pendidikan. Misal begini, untuk Utara 2 hari ini SMP, maka untuk Tengah SD, untuk Selatan itu TK. Besoknya digilir lagi gitu ya, jadi tidak ketemu karena kita harus ngitung juga macet dan tidaknya jalan. 2 minggu kita lakukan di bulan Mei. Nah, kemudian 1 minggu kita break. SD waktu itu ada sekitar 16 SD yang tidak boleh ikut. Nah, sama, tidak memenuhi daftar periksa. Kemudian ada yang tidak diizinkan oleh komite, atau ada yang swasta itu tidak diizinkan oleh yayasan. Kemudian TK itu yang paling banyak tidak ikut. Pada saat simulasi itu dari 322 TK dan PAUD yang ikut simulasi awalnya hanya 25. Setelah dilakukan verifikasi validasi malah yang siap itu ada 32 waktu itu. Dan sama sekecamatan loh ya dibagi. Nah, setelah tahap simulasi yang pertama selesai, kemudian kita evaluasi, giliran yang kemarin belum boleh, kemudian kan akan diikutkan dalam simulasi tahap kedua. Waktu itu kalau nggak salah sudah mulai masuk bulan Juni. Ketika itu mau dilakukan, pemerintah pusat menetapkan PPKM darurat. Semua kegiatan dihentikan. Sehingga proses simulasi pembelajaran tatap muka pada saat itu kita berhentikan. Tetapi sekolah tetap mempersiapkan. Nah, jadi sekolah udah siap sebetulnya. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah bulan Agustus pemerintah terus memberikan pelonggaran terhadap PPKM, dan pada akhirnya Cimahi sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Bandung Raya masuk ke zona 3 dan diizinkan untuk melaksanakan PTM. Berdasarkan kebijakan ini kami kembali menghadap Pak PLT, kemudian rapat kembali, beliau memutuskan untuk di Cimahi boleh melakukan PTM tanggal 6 tapi terbatas. Terbatasnya apa? Pertama, jumlah siswa. Hari yang digunakan, dari 6 hari kerja yang digunakan itu hanya 3 hari yang diizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Artinya jumlah harinya terbatas. Yang kedua, jumlah jam pelajaran. Jika dulu SMP misalnya 1 hari sampai 8 jam pelajaran, dengan kalau dikorelasi disetarakan dengan jam itu sampai 5 jam. Jadi jam 7 pulang jam 2 gitu kan ya. Nah, dari situ dibatasi untuk SD TK hanya 2 jam, SD 2 jam, SMP 3 jam. Ya, jadi dari jam pelajaran terbatas juga. Terbatas yang ketiga adalah siswa yang ikut dilibatkan di dalam itu pun dibatasi hanya 1/3. Meskipun SKP 4 Menteri mengatur boleh 50%, kami atas izin Pak PLT memutuskan hanya 1/3. Jadi nanti mudah dalam pelaksanaannya. Misalnya begini, untuk SMP kan kemudian kita selang untuk Senin, Rebo,
dan Jumat SMP. Selasa, Kamis, Sabtu SD. Untuk yang SMP gabung dengan TK karena jumlah siswa TK dengan SD, TK dengan SMP digabung jumlahnya masih lebih sedikit daripada jumlah SD. Jadi diseling sehingga jalan kemungkinan tidak akan terlalu padat. Kemudian tingkat kerumunan masyarakat juga bisa diturunkan. Nah, kemudian kalau sepertiga karena kita punya kelasnya di SMP maupun di SD itu adalah kelas kelipatan 3, di SMP cuma 3 kelas, di SD 6, maka akan mudah untuk mengatur sepertiga. Misal Senin kelas 7, Rebo kelas 8, Jumat ini itu hampir semua sekolah melakukan untuk kelas 9 gitu ya. Kemudian untuk SD juga sama, hari Senin, hari Selasa itu adalah untuk kelas 1 dan kelas 6. Untuk bisa kelas 1 kelas 6 atau 1 kelas 4. Kemudian untuk hari Kemisnya itu bisa kelas 2, kelas 5. Nanti untuk yang hari Sabtunya itu kelas 3, kelas 6 atau kelas 3, kelas 4. Jadi kombinasi itu menjadi kombinasi sepertiga atau 33%. Dan kami di dalam melakukan PTM ini menurunkan tim untuk melakukan monef. Para pengawas itu monef pelaksanaan PTM. Kami sudah sepakat kalau ada yang melanggar protokol kesehatan itu maka kegiatan di sekolah itu dihentikan. Yang kedua, kalau ada laporan terkait dengan ada siswa atau guru yang terkonfirmasi positif, maka dihentikan. Dan yang memonitor itu ternyata bukan hanya kami, Ombudsman memonitor. Kemudian kemarin juga kami kedatangan tim monef dari Direktorat SD Kemendikbud turun ke kita. Itu. Jadi sekarang distrik juga sangat-sangat mengeluarkan energi luar biasa, Pak ya. Dan sebetulnya untuk menuju itu juga tidak mudah. Orang kelihatan mungkin hanya PTM saja. Yeah. Tetapi untuk bisa PTM pertama, kami melakukan vaksinasi mengejar target untuk vaksinasi guru di awal. Guru dulu. Proses itu, Pak ya. Oh, itu luar biasa juga karena panjang urus ceritanya karena pada saat itu banyak juga sebagian guru-guru kita yang kemakan hoax. Jadi dari awal, jadi segini, jumlah guru di Cimahi itu sebetulnya itu nggak lebih dari 5.000. TK, SD, SMP gitu ya kan datanya ada. Itu kurang lebih itu 4 ribuan. Nah, tetapi yang diundang vaksin bisa sampai 5.000. Kenapa? Pertama diundang. Disaring berapa yang belum terundang. Nah, ketika yang diundang sudah 100%, yang diundang nih vaksin 100%, ternyata masih muncul itu 1.000 orang guru misalnya belum vaksin. Karena rasa takut kena hoax. Tadinya bisa kena hoax atau takut belum tergerak hatinya atau apa. Kemudian pada berikutnya, nah pada saat mau simulasi tempo hari, kita udah mengatakan guru menurut ketentuan guru yang boleh mengikuti simulasi tatap muka hanya guru yang vaksin baru pada mau. Nah, kemudian setelah vaksin guru selesai, dikejar kemarin vaksin untuk SMP. Ya. Alhamdulillah untuk siswa umur usia 12 sampai 17 tahun yang berada di SMP, untuk vaksin dosis 1 itu 100% sudah dipanggil ya. Hanya tinggal ada mungkin sekitar kurang dari 5% yang belum berhasil vaksin karena banyak hal, sakit. Pada saat mau divaksin dia baru sembuh, harus nunggu. Ya. Dia sebagai penyintas. Itu kurang lebih tadi saya cek misalnya di SMP Pasundan ada yang belum divaksin, ada 2 orang, satu kelas yang angkat tangan. Kenapa? Baru sembuh Pak kemarin. Oke. Ada? Oh nggak ada. Jadi tapi di setiap sekolah itu ada sekitar 5 sampai 10 anak yang belum divaksin karena itu. Karena sakit. Yang saya terima laporan tadi dari Dinas Kesehatan adalah banyak sekali anak-anak kita yang stres kelihatannya mau divaksin. Tensinya mendadak tinggi. Nah, kemudian sekarang sedang digenjot untuk vaksin dosis kedua untuk SMP masih di angka sekitar 60%. Nah, masih terus berjalan, setiap hari ada terus. Untuk hari ini yang vaksin dosis kedua, kemarin dosis kedua itu di SMP 4, SMP 10, SMP 6. Hari ini saya mendengar laporan tadi di Tutmuri kemarin. Hari ini di SMP 12 di Pascal itu divaksin. Kemudian SMP 2 atau mana gitu divaksin dosis kedua. Insya Allah besok Sabtu di SMP 3 dosis kedua. Kemudian yang tempo hari di Stikes Ahmad Yani itu juga besok vaksin dosis kedua. Nah, kembali ke PTM Pak ini Pak. Ya. Selama 3 pekan ini tadi baru sepertiga Pak ya. Yang masuk sepertiga, tapi semua sudah pernah masuk. Ya, artinya berjenjang. Berjenjang ya. Nah, itu kira-kira ada target kapan bisa full? Nah, begini, kami
kami mendefinisikan 2 bulan pertama PTM ini sesuai dengan SKP 4 Menteri itu sebagai PTM transisi. Di transisi itu berbeda dengan PTM yang adaptasi. Nah, di 2 bulan ini kami memintakan September Oktober itu transisinya itu 2 hal. Pertama, sekarang batas baru 3 hari, 1 pekan sekolah buka, kemudian sepertiga jam begitu. Insya Allah kalau ini aman, kemarin kami sudah lapor ke Pak PLT dan Pak PLT meminta data terkait dengan kondisi kesehatan siswa dan guru kita. Tadi sudah saya laporkan, Pak izin berdasarkan Google Form yang kami kumpulkan dari siswa dan guru untuk SD itu alhamdulillah selama 3 pekan ini tidak terjadi kasus baru COVID-19 di SD. Kemudian di TK demikian. Kemudian untuk SMP kami menggunakan aplikasi SIMAK, di mana aplikasi ini adalah kombinasi sistem presensi kehadiran dengan surveillance. Anak-anak dan guru ditanya sehat nggak hari ini, baru keluar tetangga, di rumah ada yang terkonfirmasi enggak. Dari laporan itu pun sampai hari ini tidak ada laporan guru dan siswa SMP yang terkonfirmasi. Artinya selama 3 pekan berjalan, alhamdulillah tidak ada kasus baru di itu. Nah, berdasarkan data ini Pak PLT tadi sudah mengasih petunjuk, lakukan sekali lagi, kemudian bulan Oktober depan masa transisi yang kedua harinya ditambah. Jadi nanti setiap hari sekolah buka. Oke, kecuali sekolah-sekolah yang mohon maaf yang secara fisik kurang. Contoh misalnya SMP 16 yang hari ini masih ada di SD Cigugur Tengah Mandiri 1 dan 2. Kemudian ada SD yang masih ada SMP-nya, SMP 13 gitu ya. Ini yang harus diformulasikan mungkin pagi sore ya, tapi pagi. Jadi untuk transisi yang kedua yang bulan Oktober nanti jamnya ditambah. Bukan harinya yang saja yang ditambah, tapi jamnya. Yang tadinya SMP itu 3 jam menjadi 4 jam. Jadi misalnya kalau masuk jam 7 sampai jam 12, anak-anak istirahatnya di dalam sekolah, di dalam kelas, bawa makanan, minuman gitu ya. Untuk SD yang tadi baru 2 jam naik menjadi 3 jam. Jadi kalau masuk setengah 8 bisa pulang itu nanti jam setengah 11. Nah gitu ya. Jumlah murid sementara masih ditahan dulu di sepertiga. Kalau nanti di bulan Oktober masih aman, di bulan November di masa transisi maka 50% siswa akan masuk. Tapi berarti sampai sekarang dari 3 pekan ini alhamdulillah belum ada, dan mudah-mudahan jangan sampai ada, karena kalau ada akan dihentikan sekolah itu. Kemudian kalau sampai terjadi klaster itu artinya bukan hanya ada 1 orang. Klaster itu bermakna di satu sekolah itu ada beberapa anak, ada beberapa guru yang terkonfirmasi positif dan satu dengan yang lain saling terikat. Misalnya begini nih, kalau anak kelas 1 dengan kelas 5 kena 2 orang, tapi ini tidak pernah ketemu bareng, di mana hubungannya menjadi klaster. Tapi kalau misalnya anak kelas 1 di kelas itu ada 3 orang itu, apalagi gurunya positif. Nah, itu pasti harus dihentikan dan dievaluasinya satu kota. Satu kota. Iya. Kalau sekolah itu kalau terjadi cuma satu yang sifatnya itu sporadis, pasti sekolah itu yang dievaluasi bisa dihentikan sementara sampai clear betul anaknya dievaluasi. Yang jelas semua sekolah memiliki SOP karena kita wajib membuatkan SOP. Semua sekolah itu ada tim satgasnya, dan tim satgas itu harus kuncinya satu, orang tua jujur, guru jujur. Pada saat putra-putrinya sakit, jangan disuruh ke sekolah, jangan disuruh PTM. Jadi kalaupun konfirmasi positif tidak akan menyebar. Guru juga harus jujur ketika misalnya panas, ketika apa, dia harus lapor ke kepala sekolah memilih untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, tidak perlu datang ke sekolah. Kuncinya itu, dan semua harus mematuhi protokol kesehatan. Gitu, Pak Yudi. Nah, sekarang kalau kita berbicara ke vaksin, untuk SD sendiri sudah. Untuk vaksin itu kan pemerintah kebijakannya baru untuk anak usia 12. Bukan tidak ada vaksin untuk bukan tidak ada vaksin untuk anak usia 7 sampai 12, tapi kelihatannya lebih karena belum diuji coba vaksin untuk anak 7 sampai 12. Barangkali sedang berjalan hari ini dan kita tinggal menunggu kapan di launching. Nah, untuk 12 ke atas kita tahu ada irisan anak-anak kelas 6 SD, kelas 5 SD yang sebetulnya usianya sudah 12 atau 13 tahun. Data di kami dari 49.000 siswa SD, 5.800-nya adalah usia 12 tahun lebih. Dan hari ini adalah tadi pagi, makanya saya tidak bisa datang ke Pak Yudi.
Itu karena tadi pagi kita melaksanakan vaksinasi yang pertama kali untuk siswa SD usia 12 tahun ke atas. Di SD Cimahi Mandiri 1 sebetulnya ada 58 anak yang usianya 12 tahun ke atas, tetapi tadi yang bersedia dalam kondisi sehat diizinkan orang tuanya itu 48. Nah, yang sisanya itu bukan tidak diizinkan, tetapi karena kapasitas nanti Senin jadi kan dari 50 ada sekitar 5 orang lagi nanti hari Senin. Artinya gini, dari saya dengar dari penyampaian Bapak tadi, persiapan dari distrik sendiri sangat luar biasa, Pak ya. Nah, sekarang kan masih ada rasa cemas, rasa takut, orang tua. Nah, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat supaya ini tetap yakin bahwa tidak ada masalah? Gitu. Pertama, kita coba sajikan data. Kita hari ini saya share ke teman-teman media juga di medsos distrik tentang data hasil Google Form kami bahwa belum ada kasus dan jangan sampai ada kasus. Pertama itu. Yang kedua, insya Allah minggu depan kita akan mengundang narasumber psikolog dan juga tenaga kesehatan untuk semacam webinar gitu ya. Kebetulan yang di depan Dharma Wanita pendidik, Dharma Wanita ibu-ibu distrik bikin webinar, ngundang psikolog, ngundang dokter, dan temanya adalah apa yang harus dipersiapkan orang tua untuk menghadapi anak-anaknya melaksanakan PTM. Mudah-mudahan ini akan memberi penguatan kepada orang tua yang masih ragu untuk mendorong putra-putrinya untuk PTM, untuk lebih percaya menitipkan pendidikan secara PTM di sekolah. Insya Allah di sekolah kami monitor terus untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalaupun bukan kami, maka ada satuan tugas kelurahan yang selalu keliling. Coba aja lihat ke sekolah, Satgas itu selalu keliling. Jadi yang memonitor di sekolah itu bukan hanya dinas pendidikan, Satgas kelurahan juga. Jadi kalau ada kerumunan, ada gerombolan gitu, atau pas pulang atau itu pasti ada Satgas dari kelurahan. Ya. Tapi untuk tadi kan dengan pengaturan jadwal dan sebagainya, untuk siswa, guru, pengajar semua. Kira-kira ada kesulitan apa yang sekarang dihadapi? Baik, jadi ya susah Pak. Ini kalau secara umum sebenarnya sudah berjalan. Tapi kalau saya datang 1-2 orang masih misalnya mengajar di kelas dengan mohon maaf tidak mematuhi protokol kesehatan masih. Kemarin juga saya memberi teguran ke sekolah karena gurunya tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian juga pada saat pulang sekolah ini masih orang tua masih agak susah untuk diyakinkan tidak bergerombol. Karena anak kelas 1, anak kelas 2 ini kan sebetulnya bagi kelas 2 sekarang PTM ini adalah tahun ajaran baru loh. Karena mereka waktu kelas 1 dulu itu nggak ada PTM gitu. Jadi anak yang nganter sekarang di SD itu 2 kelompok orang tua kelas 1 dan kelompok orang tua kelas 2. Karena bagi mereka 2 kelompok ini adalah tahun ajaran baru. Nah, ini yang masih agak susah untuk bagaimana orang tua tidak bergerombol, kemudian juga pedagang. Kami berharap sebetulnya, kami tidak melarang para pedagang untuk berdagang di sekolah, tapi mohon agak jauh dari lokasi sekolah. Jangan persis di depan atau di dekat gerbang. Ya, jadi kami tidak akan menutup lah. Kalau bisa sih ya jauh gitu ya. Kemudian mohon dukungan dari Pak RW, Pak RT yang ada di sekolah. Kalau bisa pedagang itu diatur agak jauh. Jadi tidak pedagang bergerombol di beberapa tempat hampir semua. Karena kalau pedagang sendiri kalau di luar area sekolah kan paling pulangnya Pak ya? Ada dari pagi, coba aja lihat di komplek SMP Negeri 8 yang di situ kan bercampur dengan pedagang itu. Di SD Cimahi Mandiri 1 yang di ini, kemudian yang SD Cimahi Mandiri 3 yang di Jalan Babakan itu kan di situ kompleks sekolah semua, pedagangnya kanan kiri. Tapi untuk siswa sendiri kan pada jam istirahat nggak keluar kan? Tidak ada yang keluar. Kemudian yang kedua, paling kami hanya memberi himbauan kepada guru untuk terus memberi edukasi kepada anak-anak, pulangnya jangan belanja. Tapi yang belanja orang tuanya, bukan. Mungkin karena sekalian keluar, gitu ya, menyebut anak, sekalian keluar pulang supaya punya odading atau apa. Jadi sekaligus jemput anak beli odading dulu atau beli bakso dulu dimakan di rumah. Jadi tetap ini yang mohon dukungan dari orang tua. Kalau pengen PTM-nya berjalan, ya mari agak jauh lah, jangan belanja di
di lokasi sekolah. Tapi mungkin jajanan paling ngangenin itu adalah jajanan di lingkungan sekolah gitu. Sok siapa di antara kita yang tidak ingat jajanan di dekat sekolah? Kalau sekarang kendalanya mak, anak-anak kok bisa diatur Pak. Orang tua yang sambil menyebut itu. Nah ini mohon dukungan semua lah, mohon dukungan supaya tidak ada kejadian hal-halnya, tidak ada ya ditemukan hal-hal ini. Karena kita tahu ya dari media hari ini di Jawa Tengah seperti itu tumbuh. Kemudian saya juga mendengar Jawa Barat juga ada klaster baru, di Jawa Barat juga mulai tumbuh dengan dibuka PTM, tapi mohon bijak, jangan PTM disalahkan, karena pada saat PTM dilaksanakan juga bersamaan juga kan dengan dibukanya objek wisata, kok yang disorot PTM saja, gitu ya. Jadi fair lah, kita dalam membuat kesimpulan itu mohon di semua aspek dilihat, jangan sampai kembali saja pembelajaran tatap muka itu dijadikan disalah-salahkan gitu ya. Jadi mari kita beri dukungan untuk PTM ini, karena yang butuh PTM itu sebetulnya kan semua. Anak butuh PTM, guru juga butuh PTM karena guru capek kalau ngajar belajar di rumah. Saya ngobrol dengan banyak orang itu juga capek. Jadi mari kita sama-sama dukung PTM gitu ya. Ini yang itu bukan anak orang tua ya. Oke. Itu mungkin Pak Yudi ya. Pak Kadis sebenarnya masih banyak sekali yang harus disampaikan. Tapi waktu kesibukan Bapak tadi juga Wah, dari pagi sampai makan habis ini juga ada acara lagi. Mungkin ada satu poin-poin lagi Pak yang harus Bapak sampaikan atau Bapak perlu sampaikan kepada masyarakat, yang terlebih tadi supaya jangan sampai klaster-klaster baru terjadi di wilayah kita, untuk orang tua supaya juga memberikan contoh untuk tidak bergerombol di lingkungan sekolah. Mungkin itu Pak ya. Mungkin untuk acara mungkin Bapak bisa sampaikan. Baik, jadi atur nuhun kepada semua guru, semua kepala sekolah dan orang tua yang sudah sama-sama bekerja sama untuk menyelenggarakan PTM, karena PTM ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya dilaksanakan oleh guru, tapi juga perlu dukungan dari orang tua. Karena itu dalam kesempatan ini kami mohon sekali lagi kepada para orang tua untuk sama-sama membekali anak-anak untuk lebih siap belajar tatap muka, misalnya menyediakan masker, kemudian memberi air, menyiapkan air minum, sedikit makanan, dan juga untuk tidak setelah mengantar anak ke sekolah itu segera pulang dan tidak bergerombol di sekolah. Itu mungkin. Pemirsa KKJN Channel, panjang lebar kita sudah mendengarkan arahan daripada Bapak Kadis di Kota Cimahi. Sebenarnya hari ini juga kita juga mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan, sejauh mana pengawasannya sampai ini dilaksanakan, tidak ada konfirmasi selanjutnya. Mungkin next waktu depan selanjutnya kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi sehat. Atur nuhun.